panjang angan-angan, yakin bahwa besok masih ada tempat bahaya itu dari apa? Itu namanya siqah. Sama demikian pertanyaan saya dan jawaban saya. Sama sekali yang dimaksud menyangkut dalam soal rezeki. Buruk sangka atau rakus itu berawal daripada kepercayaan atau keraguan terhadap persoalan rezeki. Maka muncullah penyakit-penyakit yang oleh Al-Quran disebut alhaakumut takasur. Yaitu Bapak Ibu, rakus dan sangka yang jelek soal rezeki. Jadi banyak orang, kita tidak termasuk insya Allah, hidupnya 2021, Bang. Susahnya 2030. Ini masa depan saya bagaimana ini? Jadi kita belum ada tahun itu. Belum. Saya mentahana merumpok lah, warbel heplo. 2000. Nanti kalau saya sudah pensiun bagaimana? Kalau COVID terus berjalan ini bagaimana ini? Jadi susah tadi buruk sangka, suudzan soal rezeki. Padahal dalam waktu yang sama kita meyakini, nggak ragu, ada Tuhan yang maha memberi rezeki. Nah ini persoalan besar dan merupakan pintu syaitan. Artinya begitu pintu itu terbuka, kita lengah. Jadi kita nggak ada waktu untuk mengaji, nggak ada waktu untuk berzikir, nggak ada waktu untuk taubat, karena kita disibukkan oleh gangguan-gangguan batin menyangkut soal harta, soal rezeki. Yang pintu ya Pak. Nah, dengan apa kita lakukan perlawanan terhadap sifat itu? Dengan siqah dan dengan qanaah. Dengan apa sifatnya? Siqah dan qanaah. Siqah Pak maksudnya sedikit pun tidak pernah ragu tentang rezeki. Pasti nah jalan keluar karena ada Tuhan yang bernama Ar-Razzaq. Zat yang maha memberi rezeki. Nggak ada makhluk yang lapar. Siqah itu namanya. Baik jadi pegawai negeri, baik nggak ada pendidikan sama sekali, nggak ada orang lapar. Coba cari orang yang nggak ada pendidikan, lapar nggak? Karena lapar tuh. Ini bukan artinya jangan berpendidikan, bukan begitu maksudnya. Rezeki itu jaminan. Baik orangnya pegawai negeri, tidak pegawai, cerdas, bodoh, apalagi. Nah, yang rezeki tetap najis. Maka itu siqah namanya. Nah, nggak ada ragu. Tahu ibu-ibu siqah. Pernah baca cerita ibu Nabi Musa melempar Nabi Musa yang bayi ke dalam sungai Nil supaya selamat dari siapa? Dari Firaun. Masa bayi? Sulit nanti. Bayi itu dilempar ke air. Jangankan dilempar ke sumur, Pak. Itu coba lihat ibu-ibu yang menjaga bayi. Padahal sudah ada kelambu nanti. Sudah ada bantal kiri kanan. Jadi posisi bayi sudah aman. Ibu-ibu pergi ke dapur sebentar. Tapi hana tenang hati. Karena bayi di dalam kamar. Padahal dia sudah posisinya aman. Begitu hati seorang ibu kepada si bayi. Bayangkan dilempar ke dalam sungai ini. Kekuatan apa itu? Itu namanya siqah. Sama sekali nggak ragu.
pasti bayi saya selamat. Nah, itu siqah namanya. Tapi ini bukan bayi hari ini. Soal rezeki. Hande apa Covid, apa perang, apa dipecat, apa di bangku panjang, atau apa istilahnya, tetap orang tidak akan lapar. Siqah. Mana ayat pegangan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi melainkan semua dijamin rezeki oleh Allah. Itu ayat. Wa ma min dabbah. Tidak ada binatang apapun yang melata di muka bumi melainkan Allah menjamin rezekinya. Jadi nggak ada semut yang lapar. Nggak ada burung yang tidak mampu terbang. Semuanya dijamin. Nah, itu ayat-ayat pegangan. Nah, tapi kalau kita lupa kepada pegangan, kacau jadinya. Nah, maka masyarakat tanya banyak dikacaukan oleh persoalan rezeki. Maka datanglah ke dalam batin rakus dan buruk sangka. Covid laju-laju, pakiban nasib lur. Ya kan? Lapangan kerja sempit, susah, hubungan payah. Nah, kan? Pengajian kan ditiadakan di kantor-kantor. Bahkan karena Covid. Jadi susah. Nah, sudah kajalah Bang Herman. Jadi pintu pertama syaitan adalah buruk sangka. Bagaimana saya nanti kalau sudah pensiun? Bagaimana nanti kalau Aceh perang lagi? Bagaimana kalau Covid hilang? Ini berbahaya rezeki saya. Nah, jadi baik. Yang kadebuknya bahasa Aceh, jampu-jampu. Kalau sudah terbuka pintu itu, nah berarti syaitan tinggal senyum-senyum aja. Remote kayak bakji, Bang. Tinggal ditekan-tekan saja. Baik, satu. Yang kedua pintu syaitan lagi, dia akan datang daripada pintu hidup dan panjang angan-angan. Hidup dan panjang. Makna hidup begini, Pak. Pikiran kita selalu soal hidup. Ditambah lagi dengan penyakit panjang angan-angan. Panjang angan-angan tahu, Bang? Apa ibu-ibu panjang angan-angan? Panjang angan-angan yakin bahwa besok masih ada waktu. Itu panjang angan-angan namanya. Yakin besok masih ada waktu. Nah, urung pegah angan-angan cita-cita. Oh bukan, cita-cita himmah bahasa Arab. Kemauan yang bagus, kemauan yang tinggi. Ini bukan. Amal itu yakin besok masih ada waktu. Itu namanya angan-angan. Nah, jadi kalau sudah ada panjang angan-angan, lawannya lagi Pak, lawan ji kasrul amal. Pendek angan-angan. Pendek angan-angan begini contohnya. Barangkali pengajian hari Jumat ini barangkali pengajian terakhir ini. Siapa tahu malam nanti positif kadang. Oke, Bang. Siapa tahu besok musibah meninggal. Ini pengajian hari Jumat ini pengajian terakhir. Nah, itu namanya pendek angan-angan. Itu bagus itu dalam beragama. Maka kita barangkali atau meyakini saja hari ini mungkin hari terakhir. Bulan ini bulan terakhir. Tahun ini tahun terakhir. Itu namanya kasrul amal. Bila tulul amal, yakin nanti masih ada waktu. Jadi makanya lahir putpoh bahaya lahir. Muncul 4 bahaya. Di antara lain Ibu, malas melakukan kewajiban.
Malas melakukan kewajiban. Seperti ini kajian hari ini fardhu ain belajar soal ini. Kita menyangka di kampung saya lihat dengan salat 5 waktu dia berpikir sudah selesai tugas beragama. Pengajian tidak ikut, pemahaman-pemahaman yang lain dia tidak memahami. Jadi malas mengerjakan kewajiban atau kebaikan-kebaikan karena yakin bahwa besok masih ada waktu. Yang kedua, menunda-nunda taubat. Kita nggak kaji hari ini taubat. Yang ketiga, rakus terhadap dunia. Yang keempat, keras hati. Keras hati, tanda keras hati, kita melihat orang mati, kita nggak dapat pelajaran. Biasa-biasa saja. Kita melihat pemakaman, kita melihat jenazah. Tapi biasa saja. Nah itu orang mati hatinya. Nggak dapat iktibar daripada peristiwa itu. Nah itu Pak, timbul 4 bahaya itu dari apa? Dari penyakit tulul amal. Besok mantong waten. Ini nggak bisa hilang dengan kealiman ini. Pintu ini nggak bisa ditutup dengan kita alim. Ini kita ngaji ini bukan untuk menutup pintu. Ya juga, tapi awalnya untuk memahami. Untuk menutup, itu sukar sekali. Karena kita nggak ngaji ini pun kita tahu syaitan itu musuh. Kita tahu hawa nafsu musuh. Tapi untuk menutup pintu, tidak mudah. Hari ini setidaknya kita memahami pintu-pintu syaitan. Menutup itu bagaimana Teguh? Nah, ini yang sulit. Jangankan kita yang bodoh-bodoh umpamanya, yang tidak paham umpama, ulama saja, ulama belum tentu mampu mengalahkan setan. Tapi ulama sudah tentu memahami. Dokter sudah tentu memahami kesehatan. Tapi dokter belum tentu sehat. Nah, kalau ahli dalam memahami kesehatan, itu luar biasa sekali seorang dokter. Tapi sehat golong tentu dokter. Lu tunggu, dokter jantung mati gara-gara penyakit jantung. Nah, padahal dia ahli bidangnya, tapi meninggal gara-gara penyakit jantung. Ulama begitu juga. Ulama ahli agama. Tapi belum tentu dia ahli tentang syaitan, tapi belum tentu mampu mengalahkan syaitan. Karena dia dikalahkan bukan dengan ilmu, tapi dengan nur yang datang ke dalam batin hamba. Dengan nur itu apabila masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang dan terbuka. Baik Bapak-Bapak sudah. Dengan apa kita lakukan perlawanan? Atau lawan daripada penyakit tulul amal itu apa? Kita lakukan perlawanan atau kita hadapkan dengan khaufi, mafajatul maut, takut. Dengan apa takut? Datang maut secara tiba-tiba. Datang maut secara tiba-tiba. Seperti kita saksikan di kampung kita, di kampung saya hari ini. Hari ini ini sedang dalam perjalanan ini. Dari Tapak Tuan, meninggal. Jam 3 pagi tadi dibawa. Saya habis pengajian ini ngurus jenazah. Jadi tiba-tiba maut. Itu biasa, setiap hari kita lihat. Datang maut tiba-tiba, kita belum bertaubat, kita belum memperbaiki diri. Jadi cara menutup pintu tulul amal dengan membayangkan, mengingat banyak orang yang mati secara tiba-tiba dan kita tidak terkecuali di dalamnya.
Nampak. Mana ayat? Wa ma tadri. Ada ayat surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Dan juga tidak tahu kapan. Kadang PLN-nya, kadang di Aceh meninggal. Kadang di luar Aceh meninggal. Kita nggak tahu. Dan itu nggak pernah dikasih tahu. Kita meninggal dalam keadaan belum siap. Nyonya nasi bahaya apa? Orang menyangka ini kesalahan besar ini. Menyangka makna mati selesainya perjalanan hidup. Padahal makna mati melanjutkan kehidupan yang baru. Makna mati melanjutkan kehidupan yang baru. Jadi ada alam lagi. Kita sudah lalui alam rahim, sedang melalui alam dunia, alam barzah, baru alam akhirat. Jadi sebetulnya nggak ada mati ya. Yang ada berpindah-pindah yang ada. Berpindah-pindah. Itu maksudnya. Baik, sudah berapa pintu? 2 masih. Yang ketiga. Pintu yang ketiga, setan akan masuk melalui pintu talabur rahati wa talabun nikmati. Suka istirahat dan suka nikmat. Suka istirahat, suka tidak ada beban-beban. Suka santai-santai, kayak beban-beban. Kan? Zikir. Enggak ada. Kami sudah 4 tahun di kampung. Setiap pesta saya buat zikir dan kajian seperti ini. Umpamanya pesta hari Minggu, malam minggunya kami buat kajian seperti ini. Jadi orang datang ke rumah pesta mengikuti kajian dan zikir. Sekarang sudah saya tambah lagi di rumah duka. Orang meninggal seperti tadi malam di Brawi, baca doa dan kajian. Jadi penduduk 3.000 orang. Yang ikut 50 orang. Lain apa? Santai-santai. Jadi suka pintu syaitan. Santai kerana duduk ke waru kerana. Saya pengelak setan. Yang penting duduk ubelot tapak di pengelak setan. Gimana duduk. Gimana bahasa Jawa? Duduk ubelot punggung, jauh ubelot tapak. Sembahyang kala, dumpa kala, kas selesai tugas. Sembahyang kan ada 5 waktu. Padahal talabur rahah itu suka tanpa beban, beban-beban yang agama. Kan? Itu adalah pintu syaitan. Kita santai aja di warung, berjam-jam. Urung ngampung lu memang kain bekal lagi bekal. Saya Ustaz, kalau siang pegawai kerja, kalau malam saya kosong waktu, nggak ada kegiatan, nggak ada kosong waktu. Banyak sekali tugas yang harus kita lakukan. Mana ada istilah waktu kosong. Malah nggak cukup waktu. Apalagi kita sudah telat bangun. Kalau lebih sempit lah apa. Ada orang nggak ngaji-ngaji, nggak dalami agama. Kapan mulai begitu pensiun? Padahal hukum waktu mendalami agama semenjak mumayyiz. Mumayyiz itu umur belum balik, tapi sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cuci sendiri. Itu anak-anak sebaya itu namanya mumayyiz. Itu sudah wajib orang tua menanamkan pendidikan. Salah sekali kalau sangat salah, tapi bagus dibanding yang tidak. Bajan mulai belajar, wate pensiun, belajar hal-hal lagi.
Jadi suka istirahat. Kita hadapkan, kita lakukan nikmat jelek hisab pada hari kiamat. Nikmat yang kita sukai hilang kembali. Nggak ada yang bisa kita selamatkan. Allazi bagaimana? Wailur likulli humazatil lumazah. Allazi jama'ama law wa'addada. Menghimpun harta, wa'addada. Lalu menghitung-hitung. Wa'addada. Rumah saya, toko saya, hitung-hitung. Wa'ada yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka yang dia kumpul-kumpul itu bisa menyelamatkan dia. Nah, itu allazi jama'a malan wa'addadah. Itu pintu. Lalu ayatnya, ayat pegangan surat Al-Hijri, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u, kata Allah. Biarkan mereka itu makan-makan dan bersenang-senang. Wa yulhihumul amal fasawfa ya'lamun. Mereka dilalaikan oleh angan-angan. Mereka akan tahu nanti akibatnya. Nah, itu pintu yang ketiga. Sudah? Halo. Berapa lagi kita baca Pak Herman? 2 atau semuanya? Oh, 2 lagi. Jadi pintu, oh gitu. Jadi hafal itu 5 pintu. Ini 5 pintu lagi. Analom, Bu. Ibu-ibu ya. Berapa pintu sudah ibu-ibu? 3. 5 lagi. 7 lagi. Bilang Pak Herman, jangan dibeli semua pintu itu. Nah, boleh. Kita batasi aja. Nggak apa-apa, sedikit lagi. Yang penting istiqamah. Penting. Ya, untuk nyana sambung lom pengajian, disambung lagi pada Jumat depan. Ini cerita di kampung saya nih, bukan di PLN. Nanti pendengarnya sejumlah ini juga, tapi bukan pendengar hari ini. Jadi kita mulai dari nomor 6, pendengarnya sudah baru ini. Ini susah. Di mana pengajian seperti itu? Di kampung saya. Di PLN nggak ada begitu. Di kampung saya. Jadi pendengar bertukar-tukar, kan? Cuman waseh lagi daripada patah get mekilah, daripada juling, daripada buta get juling, daripada genting, daripada butuh get genting. Ada yang nggak ngerti bahasa Aceh? Kalau nggak ngerti tanya sama Pak Herman. Baik. Maksudnya daripada lebih baik, lebih baik begini. Ya, ini cerita di kampung lu, nyebut ibu-ibu pengajian itu pengajian nggak rame, 25 orang, tidur 10 orang, ya kan? 10 orang main HP, ya kan? 5 lagi cungke-cungke hidung, macam-macam. Begitu kira-kira. Baik ibu-ibu. Yang keempat, setan akan datang dari pintu ujub. Pintu apa? Ujub. Ujub itu artinya kita menilai diri kita ini sudah baik. Kita bangga dengan diri sendiri. Itu namanya ujub. Beda dengan ria, Bang. Beda juga dengan takabur. Ujub beda. Ujub itu dengan kata lain melihat nikmat tapi melupakan sumbernya. Melihat nikmat tapi melupakan sumbernya. Pokoknya nikmat, Pak. Kita salat jamaah 5 waktu. Nikmat atau bukan itu? Nikmat. Kita salat jamaah 5 waktu. Kita baca Quran, kita bersedekah. Itu luar biasa. Tapi kita nggak melihat itu karunia dari Allah. Jadi yang kita lihat daya upaya yang kita miliki. Jadi lupa kita sumber. Jadi kita akhirnya bangga dengan amal-amal.
bangga dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita yang sebenarnya adalah karunia, bukan sama sekali dari kita. Jadi kita melihat itu, datanglah ujub namanya. Baik, banyak salat duha terlihat itu semua. Saya datanglah kan dengan minnah namanya. Lihat karunia. Saya punya mobil umpamanya, mobil baru. Dikasih oleh Pak Herman. Ya? Atau ya umpamanya. Sombong nggak saya untuk Pak Herman? Saya sombong nggak terhadap Pak Herman yang memberikan mobil? Tidak. Karena saya melihat karunia. Lagi orang motor rental, nambung. Nambung, mayang-mayang lu mobil mewah ini rental, Pak. Kenapa? Karena dia menisbahkan mobil itu milik orang, maka dia nggak pernah bangga. Ibadat begitu juga. Begitu kita lihat sumbernya datang dari Allah, itulah bunyi la haula wala quwata, hilanglah ujub. Hebat, Pak. Mana ada hebat? Ini Allah semua. Ini bisa ikut pengajian pagi ini la haula wala quwata illa billah. Ujub dihadapkan dengan apa, Ibu-ibu? Dengan minnah. Dengan apa? Karunia namanya. Atau dan juga dihadapkan dengan khaufil aqibah. Dihadapkan juga dengan minnah dan khaufil aqibah. Takut ujungnya. Ujung begini. Sekarang kita baik. Sekarang kita saleh. 2022 kita tahu dalam keadaan belajar. Apa kita bisa bertahan dalam salat tahajud? Belum tentu. Ujung dari perjalanan kita belum paham. Pak. Makanya melihat minnah, melihat ujung perjalanan, hilang ujung. Ada ayat bunyinya, ini penting sekali ini, surat Hud ayat 105. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Di antara manusia, lebih-lebih nanti hari kiamat, ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Hari kiamat terbagi dua kelompok. Satu kelompok urun celaka, satu kelompok orang berbahagia. Bisa dijawab enggak, Ibu-ibu? Kita kelompok yang mana? Enggak bisa dijawab. Nah, makanya hilang ujung. Karena kita tidak tahu ujungnya. Kemana kita nanti? Nah, itu dia, Pak. Jadi, ujub adalah pintu masuk syaitan. Sudah 4. Yang kelima, Bapak-bapak, pintu setan lagi adalah istighfaf namanya. Bi ikhwan wa qillati hurmatihim. Menganggap enteng orang lain dan sedikit memberikan penghormatan kepada mereka. Istighfaf namanya. Kita sering sekali menganggap rendah. Artinya ukurannya pada pangkat, pada harta. Bila kita lebih besar hartanya, entenglah orang-orang yang tidak punya harta. Umpama dalam hal harta, dalam hal-hal lain begitu juga. Akhirnya datanglah penyakit enteng. Melihat enteng orang lain. Kalau di kampung saya lihat begini. Kalau yang datang itu pimpinan, itu sangat hormat. Tapi yang kalau datang masyarakat biasa, apalagi yang nggak ada duit, bukan pegawai, itu kecil sekali. Nah,
Istighfaf itu namanya. Nggak boleh. Harus kita lihat sama. Karena sama-sama makhluk Allah. Nggak ada lebih satu dengan yang lain. Begini jadinya kita hadapkan. Dengan apa kita menghadapkan? Kita tahu semua orang punya hak dan wajib dihormati. Ayat mengatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kekuatan dan kemuliaan bagi Allah, bagi Rasul, dan juga bagi orang-orang yang beriman. Jadi artinya apa? Allah mengatakan orang beriman itu orang mulia. Kalau kita anggap enteng, kita berlawanan berarti dengan Allah. Ada orang mukmin dia, kita anggap kecil. Jadi beda kita menyambut dia dengan menyambut orang-orang yang berduit umpamanya. Nah, berarti kita sudah melawan Allah. Semua orang punya hak. Nah, pintu setan. Asal sudah mulai memandang kecil orang lain, pintu setan sudah terbuka. Nah, kalimong atau bagaimana ini? Cukup, kita habiskan aja. Atau kita baca singkat aja, judul-judul saja, Pak. Karena mungkin ini pengajian terakhir. Nah, pengajian terakhir Jumat depan, kalau bukan saya meninggal, jamaah ini. Mudah-mudahan jangan saya dulu. Amin. Nah, ibu-ibu dulu. Amin. Jadi begitu. Yang keenam, pintu setan adalah dengki, Bapak-bapak. Dengki melihat orang lain. Ayat mengatakan, dengan apa kita hadapkan? Dengan keadilan Allah. Dengan keadilan Allah. Tahu ibu-ibu kenapa kita ini, kenapa Bapak itu uangnya banyak sekali? Tahu kenapa? Hah? Nggak tahu. Karena dimudahkan oleh Allah. Kenapa Bapak itu jadi caleg, menang, jadi anggota dewan? Karena dimenangkan oleh Allah. Bukan menang sendiri itu. Karena semuanya ada dalam qudrah dan iradah. Keadilan Allah terjadi. Ayat mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunia. Kami bagi-bagi antara mereka manusia kehidupan mereka dalam dunia. Kami buat, ada yang kaya, ada yang miskin. Kami buat, ada yang jadi raja, ada yang jadi rakyat, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang sehat, ada yang sakit. Itu kami jadikan, itu bukan jadi dengan sendirinya. Kita melihat itu. Keadilan Allah ada pada makhluk. Monyo kaya Bandung ibu-ibu, kaum sibah. Bandung lepeng. Kan? Bantakeun bagop tolong ulun sigo. Kan? Itu ojo leji lun yu jayu nyanci badran. Nah, kan? Jadi itulah kira-kira. Jadi maka dengan adanya yang sehat, ada yang sakit, maka saling membutuhkan itu datang. Dokter Pak Nyohana pasien, anak pun dokter roh. Anak pun hebat roh. Guru Nyohana murid, hilang gurunya. Nah, jadi saling butuh. Nah, maka melihat keadilan, hilanglah dengki. Nah, tapi tidak semudah itu. Yang ketujuh, suka kepada pintu setan lagi, ria dan suka pujian. Ria dan suka ria, tahu Pak? Ria itu kita ingin nama kita ada dalam hati orang. Itu ria namanya. Nama kita ada di dalam hati orang. Kita disanjung, kita dihormati, suka sekali itu. Nah, yang pintu setan. Nah, kan? Dengan apa dihadap? Dengan ikhlas. Ayat mengatakan, "Faman kana," surat ayat Al-Kahfi ini. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa ingin menghadap Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya,
hendaklah dia beramal akan amalan saleh dan dia tidak membuat syarikat dengan siapapun. Kalau ria itu syarikat, dan sukar sekali dihilang. Yang kedua, pintu syaitan adalah bakhil. Apa namanya? Kikir. Krit, Pak. Ibu-ibu. Lepas krit. Pengen lepas le. Selama ini ibu-ibu, ini informasi aja, bukan saya minta uang. Apa juga namanya? Informasi. Saya kemana aja bilang itu. Ini bilang juga. Di masjid-masjid saya umumkan. Tapi alhamdulillah berhasil. Sedang membebaskan tanah pembangunan kantor zikir untuk Provinsi Aceh. Jadi ibu-ibu harus bayar sedikit, nggak banyak. Karena setengah tanahnya diwakaf, setengah lagi bayar, nggak banyak, 530 juta. Sudah saya cari uang 200 juta. Saya sama yang punya tanah 300 lagi urusan PLN Aceh. Iya dia bilang sudah aman. Ini sudah gembira dia. Itu bukan minta uang, apa namanya? Informasi. Jadi jangan takut-takut. Bejak begah lagi apa emang? Tengkuan bek undang li jumau. Kan di begah lombahnya. Jadi begitu. Baik. Banyak tugas hidup ini ibu-ibu ya. Itu apa namanya? Pintu setan kikir. Kikir ibu-ibu, cara hadapkan, cara mengalahkan. Fana apa yang ada di tangan makhluk, itu apapun itu akan hilang. Jadi gubernur, abadi enggak Pak? Jadi JM, enggak juga. Jadi wali kota, enggak juga. Harta yang kita miliki, abadi enggak? Enggak ada abadi. Fana, semua yang ada di tangan makhluk dan yang kekal hanya yang ada di sisi Allah. Nah, itulah yang kekal. Yang kata tajuk ke masjid macam ini itu kekal. Kikir pintu syaitan. Baik. Ayat mengatakan ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin. Apa yang di sisi kamu binasa, apa yang sudah engkau sumbangkan kepada jalan Allah, itulah yang kekal nanti. Yang ulang, yang celeng ibu. Yang celeng hakiki nanti. Sumbangan ke masjid kepada agama itu sumbangan yang abadi. Celeng. Memang tabungan. Ya tahu tabungan cuman tabungan manok yang terkait rumah. Tabungan seribu sih ya kan. Ada itu Bapak Kapolsek, kawan saya. Tengku pimpinan apa di Aceh? Oh saya pimpinan Ratib Seribe. Saya. Oh ya bagus. Saya Ustaz bilang Pak Kapolsek. Saya minta setiap pegawai di kantor Polsek, di Polsek, setiap polisi 1000 setiap hari. Jadi namanya saya Kapolsek 1000. Ustaz Ratib 1000. Sama-sama 1000. Oh begitu. Ya. Uang itu dimanfaatkan untuk apa? Kami tiap bulan beli beras, beli telur, beli Indomie, bagi-bagi kepada masyarakat yang ada di dalam kecamatan saya. Oh hebat. Saya lapor kepada Kapolresta Banda Aceh, Bapak Trisno. Nggak ada lagi, sudah pindah dia. Pak, ada Kapolsek Anda begini. Oh bagus itu, saya buat juga. Dibuatlah untuk seluruh waktu itu untuk anggota polisi yang ada di Kota Banda Aceh. 1 orang 1000. 1 orang 1000. PLN Pogok Syed 1 hari 1000. Nanti bagi-bagi sumbangan PLN. Enggak banyak 1000 1 hari.
Nah, bagus itu. Belajar. Nah, nama anak peng. Tapi itu namanya tabungan cilet-cilet. Nah, kan? Ini tabungan hakiki nih hari ini. Ya kayak pegok lom apa namanya celeng di masjid bentuk kuburan, Pak. Tapi di kampung saya nggak ada meningkat, biasa aja, nah, kan? Ya rencana lu kan bentuk kuburan, sih bentuk jenazah juga, membalut meja putih, ya kan? Kalau celeng di pesantren saya bentuk kuburan juga dibuat oleh jamaah. Saya tulis di luarnya, kalau ada, mana ada. Nah, kan? Jadi banyak orang celengnya lewat aja, nyonap. Nah, kali kalau ada, mana ada. Aneh jo, pengen kai bacanya mentang. Ya, nego Pak. Jadi gampung lu bapak pesantren natruk orang kaya. Oke, orang yasin tuh. Orang yang nggak ada uang datang ke pesantren. Dibilang, Ustadz, ini apa ini semua? Ini asrama santri. Ini, oh ya, anak sih. Nah, bisa di atas, nggak lama sih ya. Kalau saya ada uang. Tapi memang anak apa ya bang? Kalau ada, tiba-tiba truk tuh urun kaya raya datang ke pesantren, ditanya juga apa ini Ustaz? Ini musala santri asrama, belum siap belum? Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Mau tahu juga sih, sebab dimudahkan oleh Allah, nah, kan? Nah, jadi truk urun napeng, napeng lu nak natrip itu kan? Truk urun kaya yang napeng, insya Allah ikun. Nah, jadi sabar mendua pun. Ya lagi. Astagfirullah. Baik ya. Jadi apa namanya bakhil. Yang ke-9 takabur. Apa namanya? Takabur. Takabur itu tadi ujub. Beda sedikit, Pak. Hampir sama. Takabur itu melihat kecil orang lain. Kalau ujub, kita hanya bangga pada diri sendiri, tapi nggak pernah menganggap enteng kepada orang lain. Itu ujub namanya. Ini takabur. Ini banyak penyebab takabur itu. Ada 7 semuanya. Ada 7. Nanti kita ngaji tahun 2020. Nah, ini dibilang, memang ini ngaji setahun sekali. Oh, boleh. Nah, yang pas sih 5. Ya, baik betul. Jadi takabur. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami cipta laki-laki. Kami jadi kelompok-kelompok untuk saling kenal. Pada paling mulia di antara kamu paling tua. Rupanya bukan yang paling banyak duit. Nah, kan yang nyata takwanya. Itu pintu yang ke-9. Nah, yang ke-10 apa namanya? Tamak, Ibu. Pintu adalah tamak. Jadi kita tamak, kita ingin apa namanya? Tamak kepada apa yang ada pada orang. Kita ingin memiliki apa yang dimiliki oleh Bapak itu mengalir kepada kita. Ini bagaimana caranya? Tamak pada harta. Tamak kepada apa? Nama dan sebagainya. Nah, itu adalah pintu-pintu syaitan. Jadi kita hadapkan putus asa dengan manusia dan percaya dengan Allah. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Siapa bertakwa, Allah memberikan jalan keluar dan memberi rezeki dari jalan yang tak terduga. Jadi itulah pintu syaitan. Yang anak kita ingat tua ya untuk support kita yang legok yang anak ikut but kah nak ikut but bunga-bunga nah
Apa kajiannya? Pintu setan. Padumbah kendung mitanya. Nah, nah, keenak jawaban. Nak, ladu ibu-ibu, bek tabegah penjelasan, angka saja sudah lupa. Leh 10, leh 20. Pokoknya nak puluh aja. Ya kan? Katua itu. Tapi nggak apa-apa, gambarannya kita bisa kita ingat walaupun tidak rinci. Makanya pengajian itu perlu rutin. Dulu bagus sekali ngaji di PLN ini, ba'da asar. Ramai betul orangnya. Nah, kan sekarang tinggal berapa? Tapi ramai sih betul. Ini banding ide. Kan? Nah, ide kampung je. 5 orang ikut, Pak. 5 orang dengar lehera. Kan? Dua orang tu lele asyik. Akhirnya awak sembut tidur apa khabar. Sama apa-apa ini. Kan? Jadi bagus. Kalau bisa dihidupkan kembali lah yang banyak. Jamaahnya banyak supaya banyak manfaat. Baik demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada lagi? Pak Ahmad, tanya jawab mungkin? Saya yang tanya, jamaah yang menjawab. Tengku itu pintu. Cara menutupnya itu bagaimana? Cara menutup. Ilmu nggak mampu menutup pintu. Ilmu itu modal untuk memahami dia. Kealiman itu tidak bisa membuat orang berubah. Kealiman. Seperti saya katakan, dokter itu ahli dalam kesehatan, tapi belum tentu ahli agama seperti kita ahli agama memahami agama. Itu ada pada kita. Soal syaitan musuh tanpa ngaji hari ini kita sudah tahu. Nafsu musuh semua kita sudah. Yang bisa mengalahkan itu nur. Nur itu cahaya Allah di dalam batin si hamba. Tahu nur? Saya pasang contoh. Tauhid itu ada namanya tingkat dasar ya. Meyakini. Namanya begini. Datang ke kampung saya seseorang dari PLN ini. Ada masyarakat saya diumumkan di PLN itu ada Bapak Pulan namanya si Pulan. Dia itu kaya raya dan sangat dermawan. Kaya raya dan sangat dermawan. Itu berita disampaikan ke kampung kami. Pamannya yang sampai ini Bapak apa namanya? Pak Hamdan datang ke kampung. Di PLN Pak, ada orang kaya dermawan betul. Dia sangat membantu. Beritanya betul, dinampakkan bukti-bukti sehingga kami di sana yakin ada namanya bapak tersebut disampaikan berita oleh Pak Hamdan. Itu satu. Nah, semua masyarakat di sana yakin. Nah, Pak, yakin. Nah, yakin itu namanya tauhid tingkat pertama. Itu namanya akidah. Apa namanya? Akidah. Datang Nabi menyampaikan kepada kita ada Tuhan pencipta alam semesta bernama Allah yang punya sifat qadim, baqa. Datanglah keyakinan ke dalam batin tentang ada Tuhan. Nah, itu namanya akidah. Sudah. Itu belum kokoh, belum begitu bagus. Sudahkah iman kita? Saya ibu-ibu, salah satu masyarakat di kampung saya umpamanya datang ke PLN, saya datang melalui Pak Amda. Pak, orang yang Bapak bilang kemarin siapa namanya? Kalau mau jumpa dengan dia, cara jumpanya bagaimana?
Syarat-syaratnya apa? Dijelaskanlah oleh Pak Hamdan. Berapa hari Minggu harus pakai surat vaksin, harus pakai masker, harus jaga jarak, macam cara disampaikan. Saya mampu memenuhi. Akhirnya saya berjumpa dengan Bapak Pulan. Betul seperti berita itu. Singkat cerita, saya berbakti bekerja sama Bapak itu. Akhirnya saya memiliki mobil mewah, uang yang banyak, rumah sudah baru, pemberian Bapak Pulan itu. Nah, datanglah cahaya beliau ke dalam batin saya. Beliau sangat murah. Beliau sangat dermawan. Untung ada beliau. Gara-gara beliaulah saya bisa memiliki mobil pribadi. Gara-gara beliaulah saya bisa membuat rumah bagus. Datang itu sifat-sifat ke dalam batin. Sudah datang, Pak? Hilanglah perbuatan saya. Menurut perasaan. Artinya saya bisa memiliki ini dan itu bukan gara-gara saya. Tapi gara-gara Bapak Pulan tersebut. Nah, itu tauhid saya, Pak. Sudah meningkat daripada tadi waktu mendengar berita. Nah, ini namanya tauhid hakiki namanya. Jadi merasakan. Kalau tadi percaya, sekarang merasakan. Contoh lain mudah dipahami. Di seluruh surat kabar ditulis bahwa di bank BRI ada mobil mewah akan diberikan kepada orang yang mendapat undian. Itu di internet, di surat kabar, di Serambi, semua masuk. Semua orang tahu itu. Nah, mengetahui itu namanya ilmu. Itu namanya keyakinan. Katanya Bapak Herman, Bapak Pulan, Bapak Pulin, Pak, tahu di BRI ada, tahu saya. Bu, tahu di BRI ada mobil, tahu saya. Karena berita. Tiba-tiba apa? Waktu diundi keluar nama Pak Hamdan. Amin. Contoh, Bapak boboh contoh aja kebun. Ya kan? Tiba-tiba keluar nama Pak Hamdan di BRI, mobil Kijang Innova. Ya kan? Yang diberi kepada penambang bernama Pak Hamdan. Tugasnya di PLN. Yang lu tanya Mbak Ron, Pak. Hati Pak Hamdan, nasabah lo mau tanya? Tidak, awalnya beliau sama dengan kita, beri berita, sekarang merasakan berita itu. Nah, itu namanya zuh. Kalau seperti itu terhadap Allah kita miliki, baru setan tunduk. Makanya Pak Hamdan kalau datang, tapi semua percaya. Yang rindu, ibu rindu, rindu. Nah, kamu alami rindu, ibu. Saya cerita sedikit tentang rindu. Lu namun jatuh cinta ke seorang cewek. Kayak ibu. Nah, nyan tadu ngaji bang bineh laut sampai laju. Pajuh misu kinan. Pajuh kacang muda gitu. Ya kan? Tadu. Anak dengar tidak ada bosan, tidak ada bahkan Pak Hamdan. Karena cinta dan rindu. Baru dan rindu 3 jam itu mudah kita ngobrol duduk. Kayak ibu. Pada satu dia nggak ada dia, dibilang nenek dia ganti dia, bawa aja saya. Melomba tu nenek aja, beta pegah lagi mbak, 10 minit hari tadi, musibah 10 minit. Bahkan cinta tadi, kalau rindu cinta ada pada Allah luar biasa. Enggak, yang ada hanya mempercayai Allah, tapi tidak merasakan keberadaannya. Itu beda. Polisi, Pak. Umpamanya apa yang di tengah jalan itu polantas. Itu bisa berdiri 3 jam di tengah jalan, hujan tidak pernah lari, panas matahari tidak pernah lari. Kenapa tuh? 3 jam. Zikir 10 menit, kasih kekeing. Enggak. Karena di dalam batin ada nur atasannya. Kalau saya pindah dari sini,
push up 100 kali. Kalau saya pindah dari sini, bisa dikirim saya ke Simelu. Itu datang ke dalam batin. Ya kan? Cahaya apa namanya? Cahaya pimpinan. Apa? Maka hilang hujan, hilang panas matahari. Karena batinnya diisi oleh kehebatan pimpinannya. Nah itulah dia. Yang nur tadi. Yang hidup ba Allah, baru kita bisa menutup pintu syaitan. Kalau tidak, kita hanya memahami aja pintu ini. 10. Memahami saja, tapi tidak mampu kita menutupnya. Ya, banyak kita mau cahayanya yang penting. Nah, kita mau cahaya gadis yang kita cintai. Emas 20 manyam menjadi murah. Ya kan? 20 manyam sekali haji. Baru je berkahwin dengan si nonong lun 20 manyam. Siap dah tu. Kalian pakai asal dalam. Yang pinam 10 juta habisnya. Ini sepatu model je 10 juta. Jadi asal dalam 10 juta. Kemeh 60 juta. Rental motor antak lintu. Nah habis mandu 100 juta. Murah. Mandu murah. Gara-gara cin. Aci 100 juta ajuk ke masjid. Ejak pak kecil panitia masjid. Saya kasihlah untuk saya 50 juta untuk buat keramik. 5 ribu aja. Pengen lemik-lemiknya. Nah, kan? Karena hana cinta. Nah itu dia Pak. Itu namanya bukan akidah. Itu namanya tauhid tasawuf. Untuk bisa memperoleh harus banyak zikir. Nah demikian pertanyaan saya dan jawaban saya. Saya yang bertanya, saya yang jawab. Baik demikian. Wallahu a'lam bishawab.